Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saya Pak Noval hari ini akan menjelaskan tentang ruang lingkup hukum pajak dan acara perpajakan. Dalam hal ruang lingkup hukum pajak dan acara perpajakan, tentu kita harus mempelajari modul pertama yang terdiri dari kegiatan belajar, yaitu tentang ruang lingkup dan dinamika perpajakan atau hukum pajak, kemudian pengertian pajak dan fungsi dan syarat perpajakan. Dalam hal kegiatan belajar yang pertama ini, kita juga akan membahas masalah bagaimana jangkauan pengaturan hukum pajak dan pengertian pajak dalam postur APBN atau anggaran pendapatan belanja negara serta sifat dari hukum pajak. Dalam konteks pengaturan hukum pajak, tentu hukum pajak ini memiliki ruang lingkup dan jangkauan pengaturan yang bahkan lebih luas diatur oleh peraturan pemerintah yang nanti juga kewenangannya juga akan berbeda-beda, baik itu melingkupi pajak pusat, pajak daerah, pajak dalam konteks dua negara, bahkan pajak dalam konteks internasional. Nah, dalam konteks pajak pada postur APBN tentu akan lebih luas lagi karena segala pungutan negara atau pemerintah pusat juga akan dibahas tentang penerimaan negara bukan pajak. Nah, hal ini juga akan menarik ketika kita akan belajar bersama tentang sifat dari hukum pajak. Maka sifatnya adalah merupakan salah satu instrumen ataupun alat bagaimana dalam suatu politik perekonomian suatu negara. Kemudian hukum pajak itu juga bersifat administrasi dan bersifat pidana karena juga memiliki sanksi administrasi dan juga sanksi pidana. Dalam konteks yang lain juga memiliki aturan yang lebih khusus. Contohnya misalkan tentang pajak bumi dan bangunan, misalkan pajak PBB. Tentu juga kita pahami bersama dan itu aturannya lebih khusus yang nanti di dalam proses transaksinya itu juga harus melibatkan wajib pajak. Nah, konteks lainnya adalah bagaimana kita mengerti dan memahami tentang bagaimana pengertian atau definisi hukum pajak. Apa sih hukum pajak? Maka hukum pajak kita pahami dalam konteks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di pasal 22E yang mengatakan bahwa pajak dan pungutan lain itu bersifat memaksa. Nah, dan untuk keperluan negara. Artinya negara ini membutuhkan dana yang cukup untuk membiayai pelayanan umum dalam konteks manfaat pajak yang nantinya sektor pajaklah yang berperan penting di dalam suatu penerimaan kas negara. Dan yang unsur yang kedua adalah tidak dapat dipaksakan karena pajak itu negara bisa memaksakan suatu warga negara untuk berkewajiban membayar pajak dan ada timbal balik baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung. Maka kalau kita bisa menikmati jalan tol atau infrastruktur negara, kita bisa menikmati bagaimana bantuan langsung tunai bagi masyarakat miskin atau dana raskin kemudian kita bisa menikmati bagaimana porsi-porsi yang dianggarkan oleh negara dalam konteks kesejahteraan bagi masyarakat. Nah,
Kemudian juga dalam kegiatan belajar yang ketiga juga akan dibahas tentang fungsi pajak dan syarat-syarat pemungutan pajak. Oleh karenanya, fungsi pajak itu bisa bersifat budgeter atau fungsi anggaran, bahwa perlunya dana, bahwa negara perlu dana ya dari sektor pajak ini untuk menyokong, membantu segala bentuk infrastruktur dan suprastruktur negaranya, bahkan untuk kesejahteraan masyarakatnya. Dan yang kedua, fungsi regulasi. Tentu banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur perpajakan, teknis perpajakan, bagaimana tata cara pembayaran pajak, itu juga diatur secara secara terstruktur dan berdampak sistemik di dalam suatu aturan hukumnya. Tentu yang membuat adalah Dewan Perwakilan Rakyat, dan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, ini menjadi suatu landasan hukum bahwa fungsi regulasi juga akan memberikan suatu daya paksa bagi masyarakat untuk mengatur kewajiban perpajakannya, karena berprinsip pada teori daya pikul, kewajiban masyarakat, kewajiban negara itu mempunyai suatu daya paksa untuk mengatur setiap warga negaranya. Nah, kemudian fungsi distribution of income, artinya dalam hal pendistribusian pendapatan, dalam hal pendistribusian penghasilan, itu juga harus tepat sasaran, yang tujuannya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk memajukan kesejahteraan umum. Ya, itu juga diatur dalam konsep bernegara. Tentunya ini bagaimana distribution of income ini juga berdampak bagi masyarakat dari sektor pajak tentunya. Kemudian ada fungsi harmonization of political wants and economy, artinya bahwa ada harmonisasi politik, ada aspirasi masyarakat di dalam memberikan suatu beban yang dipikul oleh negara untuk memajukan masyarakatnya, dan ada suatu partisipasi publik terhadap masyarakat, ada suatu partisipasi bagi pemimpin negara di dalam memajukan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa ini dalam ruang lingkup kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya itu. Kemudian dalam fungsi stabilization of economy atau stabilitas nasional, tentu dalam menjaga stabilitas nasional, usaha-usaha perdagangan, bisnis yang diatur di sektor pajak ini berperan penting di dalam suatu memberikan keseimbangan bagi negara di dalam menyokong suatu pertumbuhan ekonomi. Nah, ini menjadi salah satu fungsi stabilization of economy. Kemudian dalam syarat-syarat pemungutan pajak, bahwa pajak haruslah dipungut berdasarkan suatu keadilan yang harus dituangkan di dalam undang-undang. Oleh karenanya, pemungutan pajak dapat disebut adil apabila dipungut secara umum dan merata kepada seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya apa? Artinya bahwa sistem pemungutan pajak itu ada 3. Ada self-assessment system, official assessment system, dan withholding assessment system. Artinya di dalam sistem pemungutan pajak yang sekarang ini dianut, yang sekarang ini dipergunakan, bahwa self-assessment system, bahwa wajib pajak itu akan menyampaikan sendiri, melaporkan sendiri, membuat laporan perpajakannya sendiri kepada Fiskus dalam melakukan pelaporan perpajakannya atau kewajiban perpajakannya. Oleh karenanya apa? Oleh karenanya harus ada keseimbangan, harus ada keadilan. Bagaimana secara adil bahwa WP atau wajib pajak ini juga melaporkan dan menyampaikannya dengan jujur, dengan sukarela. Sebaliknya ada hubungan timbal balik, ada teori timbal balik, ada umpan balik dari Fiskus di dalam
memberikan saran dan masukan apabila terjadi adanya ketidaktepatan atau ketidaktelitian bagi WP di dalam membuat suatu laporan keuangan. Nah, ini juga harus ada hubungan timbal balik antara Fiskus dengan wajib pajak, karena tujuan utamanya adalah untuk penerimaan kas negara. Nah, dari hal inilah apa yang bisa saya simpulkan, bahwa pentingnya pajak di dalam suatu organisasi, di dalam suatu persekutuan, di dalam suatu lembaga, instansi, itu mempunyai kewenangan atau kedudukan masing-masing, yang mana tujuan utamanya adalah dalam konsep berbangsa dan bernegara. Tentu sektor pajak ini menjadi suatu sektor yang utama, ya, karena pajak inilah yang akan menyokong suatu pertumbuhan ekonomi dan perdagangan. Di negara-negara yang lain juga terjadi demikian. Oleh karenanya, sebagai wajib pajak kita harus jujur, kita harus bertanggung jawab, bahwa Fiskus juga harus memberikan kepercayaan, ya, di sektor pajak ini kepada masyarakat, bahwa pertumbuhan perekonomian ini tidak hanya bersifat administrasi, tetapi juga harus ada batasan-batasan mengenai ukuran suatu perbuatan pidana. Dan ini akan menjadi suatu hal yang menarik, ya, sehingga ada hal yang menarik bahwa dalam konteks berbangsa dan bernegara ini harus mencerminkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mana mengedepankan sektor pajak ini. Ini menjadi suatu PR terbesar, bahwa pajak ini merupakan sumber dari negara di dalam penerimaan kas negara. Tujuannya adalah untuk membangun kepercayaan publik, bahkan membangun suatu pembangunan perekonomian yang adil dan sejahtera. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Tetap semangat, tetap berkarya. Apabila ada pertanyaan, silahkan teman-teman bisa berdiskusi, dan tetap sehat, ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.